Kepada para jamaah hadirin, silakan sebelum adzan dikumandangkan untuk mengisi shaf di depan yang masih kosong. Silakan Pak, yang di belakang, terutama yang di belakang, di depan masih banyak yang kosong, untuk menyempurnakan sunnah-sunnah dan adab dalam salat jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله قائد المجاهدين في سبيل الله وإمام المتقين الذين لا يخشون إلا الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, para perindu surga, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadani Allah bima yuhibbukum wa yardah. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi yang Maha Suci. Syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh, Rabbuna yang Maha Ghafur. Dialah Allah yang telah mengkaruniakan nikmat kesehatan kepada kita sebelum datang rasa sakit. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang telah juga mengkaruniakan, menganugerahkan waktu yang lapang, kesempatan yang terbuka untuk memperbanyak amal kebaikan dan amal soleh sebelum datang kesempitan. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang juga memberikan, menganugerahkan ketumakninahan, kedamaian dan kesejahteraan hidup, sakinah, mawaddah dan rahmah sebelum datang ujian, kesulitan hingga musibah. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang juga memberikan kenikmatan hidup sebelum datang kematian, hayataka qabla mautik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara manifestasi dan bukti adalatullah wa rahmatuh, keadilan Allah, bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan segala sesuatu, semua makhluknya di alam semesta ini, di langit dan di bumi, semuanya diciptakan secara berpasang-pasangan atau bahkan berlawanan. Dalam ilmu mantiq, para ulama menyebutnya dengan nadariyatut ta'akus wat tanadhur. Konsep penciptaan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan, bahkan juga berlawanan. Bukankah Allah menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi, sebagaimana Allah menciptakan al-jannatu wan nar, surga dan neraka, asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan, hingga Allah menciptakan al-lail wan nahar, malam dan siang. Begitupun Allah menciptakan seluruh alam semesta ini sekali lagi berpasang-pasangan. Di alam dunia, di bumi ini ada al-bar wal bahr, ada lautan dan daratan. Begitupun Allah menciptakan umat manusia min dzakari wa untha, dari kalangan laki-laki dan perempuan. Makanya Allah Jalla Jalaluh menciptakan Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya Ibunda Hawa, bukan menciptakan Adam dengan bang-bang atau sejenis lelaki yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, inilah yang Allah maksudkan di dalam ayatnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn itsnain la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai', apapun yang kullu ma siwallah dalam ilmu tauhid bahwa syai', apapun yang kita lihat, kita saksikan, bahkan kita rasakan, apapun di alam semesta ini itu selain Allah sebagai sang maha pencipta al-khaliq, maka dialah syai', yaitu makhluk. Dan semua makhluk ini, kata Allah, khalaqna zawjayn itsnain. Ikhwatul iman, kami ciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hakikat kehidupan kita, tentu tidaklah indah kalau hidup ini hanya dalam satu warna, dalam satu keadaan dan eksistensi tertentu saja. Yang namanya keharmonisan atau harmoni kehidupan, ketika Allah menciptakan kebahagiaan dengan kesulitan, Allah menciptakan suka dengan duka.
Itulah at-tanadur, berpasang-pasangan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam ungkapan syairnya, "Talama tala al-lailu fala budda min dukhulil qabr, fala budda min tulu'il fajr. Wa talama tala al-umru fala budda min dukhulil qabr." Sepanjang-panjangnya waktu malam, tidak mungkin selamanya terus dihiasi dengan kegelapan. Gelap gulita, tidak ada bintang maupun bulan atau cahaya sedikit pun, tidak. Maka ada saatnya fala budda min tulu'il fajr. Ada saatnya sang fajar menyingsing di pagi hari. Apalagi lebih disempurnakan lagi dengan terbitnya matahari. Datanglah terang cahaya yang menerangi alam semesta ini, dan kegelapan pun hilang dengan secara otomatis. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita saat ini misalnya sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu bukan hanya menimpa kepada mereka yang sedang diberikan bencana maupun musibah. Karena namanya musibah dalam perspektif Al-Quran, di mana kata musibah disebutkan 77 kali di dalam kitabullah, 13 dalam 56 surat, dalam 56 ayat di 27 surat. Dan kalau kita pelajari, ternyata kata musibah tidak selalu bermakna negatif atau sesuatu yang buruk dalam pandangan insaniyah, humanisme kita. Karena bisa jadi yang namanya musibah bisa berupa kesehatan, tersedianya harta, tahta, bahkan wanita, kuota istilahnya hari ini. Begitupun juga mungkin kesejahteraan, ketampanan dan kecantikan hingga popularitas, itu pun bisa menjadi musibah bagi seseorang. Namun ingat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tadi Allah katakan bahwa tidak selamanya kita hidup dalam satu keadaan, tidak selamanya kita hidup dalam kesulitan. Allah sampaikan di dalam surat Al-Insyirah, atau kita mengenalnya surat Alam Nashrah pada ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Yang perlu diperhatikan dalam ayat ini, ketika Allah sebutkan sampai 2 kali, inna ma'al usri yusra, kata Allah. Ingat, sesungguhnya di setiap kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama setiap masalah ada solusi yang Allah sudah siapkan. Kalimatnya adalah ma'a. Ini yang harus kita perhatikan, bukan ba'da. Mohon maaf, ada sebagian orang yang menerjemahkan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Salah kaprah itu. Toh kalimatnya juga adalah ma'iyah, ya, together, kebersamaan. Artinya di setiap kesulitan itu ikhwatal iman senantiasa diapit, disertai dan dibersamai dengan kemudahan. Ini hal yang menarik pertama yang saya sampaikan dan tegaskan. Yang kedua, pada ayat ini ketika Allah mengatakan kalimat al-usri dalam ilmu nahwu, ini menggunakan kaidah isim ma'rifat. Apa arti ma'rifat? Dia sangat spesifik, tertentu, bahkan terhitung, terbatas. Apa tandanya? Menggunakan alif lam. Artinya pada setiap kesulitan itu, pada setiap kesusahan itu, menariknya ikhwatal iman pada kalimat yusra, yusran, ini menggunakan isim nakirah. Artinya tidak spesifik, tidak terhitung, bahkan umum, general, global hingga tidak terhitung. Yusran ismun nakirah. Apa maknanya? Bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi, sesusah apapun musibah yang melanda kehidupan kita, apakah itu gempa bumi dalam beberapa minggu terakhir ini, baik yang ada di Cianjur, bahkan di Garut sendiri, di Jember, hingga erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, bahkan juga beberapa waktu yang lalu juga terjadi gempa di Sukabumi, termasuk juga 3 hari lalu 13 Desember di Karangasem, Bali. Entah kapan lagi terjadi situasi seperti ini. Ingat kata Allah, itu terhitung, terbatas, hanya beberapa kali saja. Sedangkan kenyamanan, ketumaaninan hidup, kebahagiaan itu tidak terbatas ikhwatul iman.
Makanya kata al-usri dengan berbagai variasi kalimat lainnya di dalam Al-Quranul Karim, kadang menggunakan kalimat al-usri, al-usrah, al-usra fa yassirhu lil-usra misalnya, bahkan al-a'sar, asir, ya, asirun wa dzalika yaumun asir. Dalam Al-Quran ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dari 77.439 kata. Ternyata Allah sebutkan hanya 12 kali, wahai saudaraku. Hanya 12 kali, silakan buktikan. Ini ada aplikasi dan kitabnya dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran. Sedangkan tadi lawan katanya yang namanya kemudahan, kebahagiaan hingga solusi, yusran, Allahu Akbar. Ini dalam Al-Quran lebih banyak disebutkan dengan berbagai variasi kalimatnya. Tadi yusran isim nakirah, ada al-yusra fasanu yassirhu lil yusra, ada wa dzalika 'ala Allahi yasir misalnya pada surat Al-Muddatsir, ya, yasir, ada al-yusra, al-yusra al-aisar, dan berbagai variasi lainnya. Ditotalkan itu berjumlah 44 kali. Saya ulangi, kalau tadi kesulitan di berbagai variasinya hanya 12 kali, sedangkan untuk kemudahan tadi yusran itu disebutkan 44 kali. Apa maknanya ini? Apa hikmahnya ikhwatal iman? Hikmahnya bahwa kita harus yakin tanpa harus berprasangka buruk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saat ini kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan provinsi Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya diberikan kesulitan dan bencana apapun, ingat, ada kebahagiaan, ada skenario yang Allah siapkan untuk kita. Toh kalaupun benar kita diberikan ujian dan kita beriman kepada Allah, senantiasa sabar dan terus syukur, itu adalah menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, bonus dari Allah, bahkan diangkatnya derajat kita, investasi tabungan amal kebaikan kita nanti memperberat mizanul hasanah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa sayangnya Allah, rahman dan rahimnya Allah kepada kita semua ikhwatul iman. Artinya kalau kita lihat, kalaupun kita pernah sakit, silakan introspeksi dan evaluasi diri, mereview kembali. Kalaupun kita pernah sakit, pernahkah sakit sampai sepanjang tahun begitu? Kalau dijumlahkan dalam 12 bulan 1 tahun, 360 hari lebih, mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu mungkin kalau kita totalkan. Kan sisanya kita sehat. Kalaupun kita sakit, mungkin sakit gigi misalnya ikhwatul iman, apakah semua gigi sakit? Hanya 1-2 bagian saja mungkin. Apakah gigi rahang atau gigi seri dan sebagainya, hanya sebagian saja. Toh sisanya Allah berikan kemudahan. Artinya apa? Jangan sampai hanya gara-gara dalam urusan bisnis misalnya, di masa Covid yang lalu kita terdampak hingga beberapa bulan mengalami kesulitan, bahkan hingga bangkrut, kalaupun sekalipun sampai pailit, mungkin hanya 2-3 bulan 1 tahun. Sekian tahun yang lamanya kita diuji hanya 5 bulan, 6 bulan, setengah tahun, lalu 10 bulan atau 200 atau 24 bulan dalam 2 tahun, atau sekian bulan kita merasakan kenikmatan dari Allah. Masa dengan itu kemudian kita melupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Makanya sangat menarik dengan tulus ikhwatul iman, ada seorang korban gempa di Cugenang Cianjur, di Kampung Gede, Desa Baru Kaso. Ketika saya kunjungi hari kelima pasca gempa, ada yang memang putus asa, ada yang perlu recovery mental dan trauma healing. Tapi ada seorang ibu di usia 60 tahun lebih, dan rumahnya hancur, salah satu anggota keluarganya juga meninggal. Ketika ditanya bagaimana perasaan ibu, serang tinggal di tenda darurat dan seterusnya, begitu ya, dengan tulus dan tersenyum dia mengatakan, alhamdulillah Bapak, saya tetap bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesehatan, saya masih diberi nyawa, diberikan kesempatan untuk bertobat kepadanya. Ujian seperti ini, gempa seperti ini, selama sekian puluh tahun saya hidup, baru kali ini sedahsyat ini. Artinya 59 tahun yang lalu sejak dia lahir sampai
punya cucu, punya cicit, ikhwatul iman, dia mengatakan kami baik-baik saja. Sisanya samudra kenikmatan Allah itu maha luas ketimbang ujian, kesulitan dan musibah yang kita hadapi, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada salah satu hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah pernah berwasiat seraya menggambarkan rasa kareus, bagja, ta'jub dengan setiap kita, anda semua ikhwatul iman, setiap hamba-hamba mukmin. Seraya Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin ghairil mu'min, in asabatu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah, atau kama qala Rasulullah. Kata Rasul, ajab, sungguh aku ta'jub, aku bangga, reus, bagja kepada setiap hamba yang beriman, kepada setiap kita. Kenapa memangnya? Karena bagi orang mukmin, bagi kita semua, apapun yang Allah berikan dalam kehidupan ini, kebahagiaan atau sebaliknya kesulitan, suka dan duka dan seterusnya, baginya adalah baik, khairan lah, tidak ada yang buruk. Dan sifat ini tidak akan didapatkan pada orang kafir, pada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Orang beriman ketika diberikan kesehatan, kelapangan harta, bahkan jabatan, popularitas dan berbagai kenikmatan duniawi lainnya, dia tidak lupa daratan, tapi senantiasa bersyukur kepada Allah, serta mengembalikan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai Tuhan yang memberikan semua itu sebagai amanat yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan itu adalah kebaikan baginya. Begitupun ketika diberikan kesulitan, ujian, bencana, musibah apapun, bahkan dalam urusan pribadi, keluarga dan anak-anak misalnya, maka dia senantiasa sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, pun sabar ketika dihadapkan dengan musibah. Dan seraya mengatakan, khairan lah, inilah kebaikan Allah bagiku, karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, tidak mungkin menzalimi, apalagi menelantarkan kita sebagai hamba yang disayanginya. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, hingga kita selalu istiqamah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal-amal kebajikan kita, serta kita memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Dan ini menjadi salah satu amalan yang menjadi penolak bala, menjauhkan kita dari bencana dan musibah apapun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa aqimus salat. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Rusus sufuh fasudul khalal istaw wastaqim wirhamkumullah. Safnya lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم
مهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله